Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Nur Hasanah, mahasiswa PPG Daljab tahun 2022, kategori 1, gelombang 2, LPTK Universitas Lampung, program studi fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penyusunan best practice atau praktik baik dengan metode STAR terkait permasalahan siswa dalam pembelajaran. Yuk kita simak videonya. Apa itu metode STAR? Metode STAR adalah kepanjangan dari S. Situasi, T. Tantangan, A. Aksi, R. Refleksi hasil dan dampak. Nanti akan kita bahas satu persatu ya dalam video kali ini. Lokasi praktik pembelajaran ini yaitu di SMAS IT Alfida yang terletak di Tambun Selatan, Bekasi. Ruang lingkup pendidikan yaitu Sekolah Menengah Atas kelas 11. Waktu pelaksanaan pembelajaran ini yaitu pada bulan Desember dan Januari. Jadi pada praktik pembelajaran ini dibagi menjadi 2 siklus, di mana satu siklusnya itu terdiri dari 2 pertemuan. Jadi siklus 1 itu pada bulan Desember dan siklus 2 pada bulan Januari. Tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu pertama, meningkatkan pemahaman konsep siswa. Kedua, meningkatkan keterampilan saintifik siswa. Nah, sekarang kita akan membahas metode STAR tadi ya. Yang pertama ada situasi. Pada situasi ini akan dibahas yang pertama, kondisi yang menjadi latar belakang masalah dalam praktik pembelajaran ini. Yang pertama, rendahnya pemahaman konsep dan keterampilan saintifik pada siswa. Siswa menganggap bahwa fisika adalah pelajaran yang sulit dipahami dan banyak rumus-rumus sehingga membuat mereka menjadi bosan dalam pembelajaran. Siswa kesulitan dalam mengerjakan soal fisika yang diberikan oleh guru. Hal ini dikarenakan selama proses pembelajaran siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja, tanpa dilibatkan aktif dalam memahami dan menemukan konsep tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya alat peraga atau laboratorium yang kurang lengkap di sekolah kami, sehingga siswa jarang melakukan praktikum atau percobaan untuk memahami konsep fisika yang sedang mereka pelajari. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Yang pertama, karena untuk berbagi pengalaman kepada orang lain, baik dengan teman guru di sekolah maupun teman guru di luar sekolah yang memiliki permasalahan yang sama dalam pembelajaran. Yang kedua, untuk memotivasi saya sendiri dan guru lain untuk berbuat yang terbaik, serta memberikan pengalaman belajar yang menarik bagi siswa kita. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab kita dalam praktik ini? Yang pertama, peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah mengawali dengan mengidentifikasi masalah yang ada di sekolah saya, kemudian menganalisis penyebabnya, lalu mencari solusi dari masalah tersebut berdasarkan kajian literatur dan wawancara teman sejawat. Selanjutnya, dengan mencari solusi yang tepat meliputi menentukan model pembelajaran yang inovatif, metode pembelajaran yang menarik, dan media yang interaktif. Selanjutnya, saya membuat rancangan perangkat pembelajaran seperti RPP, bahan ajar, media PowerPoint, LKPD, evaluasi, dan melaksanakan pembelajaran dengan baik sesuai perangkat yang dibuat. Nah, sekarang kita masuk ke T-nya ya, tantangan. Kan tadi di awal sudah dijelaskan ya bahwa terdapat 2 tujuan yang ingin dicapai. Jadi kita bahas satu-satu tantangannya sesuai tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa, yaitu siswa masih kurang aktif dalam memecahkan suatu masalah. Hal ini dikarenakan karena siswa terbiasa dengan penjelasan dari guru tanpa mereka langsung yang memecahkan masalah tersebut, sehingga siswa menjadi kurang aktif dalam memecahkannya.
Yang kedua, sinyal atau jaringan yang kurang stabil di sekolah. Yang ketiga, guru harus mencari permasalahan yang real life problem. Mencari permasalahan yang benar-benar sesuai di lingkungan kita. Dengan begitu, siswa akan tertarik dan memecahkannya dalam pembelajaran. Yang keempat, guru harus bisa menumbuhkan motivasi belajar siswa melalui media pembelajaran yang menarik dan variatif. Tantangan yang kedua, yaitu tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan keterampilan saintifik siswa. Yang pertama, sarana dan prasarana yang tidak memadai. Yang kedua, ada beberapa siswa yang belum percaya diri saat melakukan presentasi hasil karya mereka. Yang ketiga, ada beberapa siswa yang masih bingung saat melakukan praktikum. Nah, hal ini disebabkan karena siswa jarang melakukan praktikum. Jadi ketika melakukan praktikum, mereka akan bingung ini bagaimana ya caranya gitu. Karena mereka jarang melakukan praktikum. Yang keempat, guru harus bisa mendesain alat peraga yang menarik yang dapat meningkatkan keterampilan saintifik siswa. Langkah metode yang berikutnya yaitu aksi. Pada kegiatan aksi ini yang akan dibahas adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang ada di sekolah saya, kemudian menganalisis penyebabnya. Lalu mencari solusi dari masalah tersebut berdasarkan kajian literatur, wawancara teman sejawat, dilanjutkan dengan mencari solusi yang tepat. Meliputi menentukan model pembelajaran yang inovatif, metode pembelajaran yang menarik, dan media yang interaktif. Berdasarkan wawancara dan kajian literatur, untuk meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan saintifik siswa, perlu adanya model pembelajaran yang inovatif, yang dapat membuat siswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran fisika. Model pembelajaran inovasi yang saya gunakan pada praktik ini yaitu model pembelajaran problem-based learning. Model PBL ini akan dipadukan dengan metode eksperimen, percobaan, praktikum, atau dengan bantuan alat peraga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah atau sintak dari model pembelajaran problem-based learning yang digunakan pada praktik ini. Yang pertama ada orientasi masalah. Pada orientasi masalah ini, guru menyajikan suatu masalah yang real life dalam bentuk gambar atau video. Kemudian siswa mengamatinya. Pada siklus pertama, pertemuan 1, mengenai hukum Archimedes, guru menayangkan sebuah video kapal selam. Kemudian guru bertanya kepada siswa, bagaimana prinsip kerja dari kapal selam tersebut? Yang kedua, siklus 1 pertemuan 2, mengenai tegangan permukaan. Guru menayangkan video mengapa mencuci menggunakan air panas dan sabun dapat lebih bersih. Yang ketiga, siklus 2 pertemuan 1, yaitu mengenai pipa organa tertutup. Guru menayangkan video seseorang bermain klarinet dan alat musik sederhana dengan menggunakan botol kaca bekas. Kemudian guru bertanya kepada siswa, mengapa nada atau frekuensi yang dihasilkan oleh klarinet berbeda-beda? Dan dapatkah kita membuat alat musik sendiri? Pertemuan yang keempat, yaitu siklus 2 pertemuan 2, mengenai pemanasan global. Orientasi masalahnya yaitu guru menayangkan video dampak dari pemanasan global. Kemudian guru bertanya kepada siswa, solusi apa yang dapat kita lakukan untuk menanggulanginya? Langkah PBL yang kedua atau sintak yang kedua, yaitu mengorganisir siswa untuk belajar. Pada tahap ini, siswa diminta untuk berdiskusi dan mencari referensi bagaimana penyelesaian untuk masalah di atas. Siswa dapat mencari referensi dengan cara men-scan barcode yang terdapat pada LKPD, seperti pada gambar, dan link yang dibagikan oleh guru di WhatsApp, dan dapat pula mencari referensi dari materi ajar maupun buku paket. Sintak yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan. Pada tahap ini, guru membimbing siswa untuk melakukan percobaan atau penyelidikan guna menyelesaikan masalah di awal. Pada siklus 1 pertemuan 1 mengenai hukum Archimedes, siswa diminta untuk membuat kapal selam sederhana menggunakan botol plastik bekas,
seperti pada gambar. Pada siklus 1 pertemuan 2 mengenai tegangan permukaan, siswa diminta untuk membuat percobaan dengan menggunakan silet yang dicelupkan pada air saja, air sabun, dan air panas. Kemudian siswa diminta untuk mengamatinya. Jadi siletnya itu dicelupkan baik secara horizontal maupun secara vertikal ya. Nanti siswa di sini diminta untuk mengamati apakah silet tersebut akan mengapung atau tenggelam. Selanjutnya, siklus 2 pertemuan 1 yaitu materi pipa organa tertutup. Pada pertemuan kali ini, siswa diminta untuk membuat alat musik sederhana dengan menggunakan botol kaca bekas yang diisi air dengan ketinggian air yang berbeda-beda tiap botolnya. Jadi di sini sekitar ada 8 botol ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kemudian diisi dengan ketinggian botol yang berbeda-beda. Pada siklus kedua, pertemuan kedua, dengan materi pemanasan global, siswa diminta untuk membuat ajakan berupa solusi penanganan pemanasan global dengan media apapun sesuai dengan yang siswa inginkan. Nah, pada pertemuan ini siswa saya membuat 2 variasi ya. Jadi ada kelompok yang membuat ajakan dengan berupa poster digital dengan menggunakan Canva seperti gambar berikut ini, dan ada juga yang membuat video dengan TikTok atau CapCut seperti pada gambar ini. Sintak yang keempat pada model PBL yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada tahap ini, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil karya mereka, kemudian siswa lain menanggapi. Kemudian yang terakhir, sintak yang terakhir dari model PBL yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, siswa diminta untuk menyelesaikan masalah terkait permasalahan di awal dengan referensi yang sudah mereka dapat dan hasil percobaan yang telah mereka lakukan. Masih pada tahap aksi, pertanyaan berikutnya, strategi apa yang digunakan? Yang pertama, menampilkan video yang real life problem pada langkah orientasi masalah yang dapat memunculkan rasa ingin tahu siswa untuk memecahkannya saat pembelajaran. Yang kedua, membuat LKPD yang menarik dengan dipenuhi gambar dan warna-warna, serta berisi pedoman pembelajaran yang jelas dan urut. Yang ketiga, guru dapat menstimulus interaksi siswa dan siswa saat berdiskusi, kemudian saat tanya jawab pada presentasi hasil karya. Kemudian yang keempat, guru melakukan assessment of learning di akhir pembelajaran berupa soal evaluasi pemahaman konsep. Yang kelima, guru melakukan assessment for learning yang dilakukan pada saat proses pembelajaran, yaitu saat siswa melakukan percobaan, saat siswa berdiskusi, kemudian pada saat siswa presentasi. Kemudian siapa saja sih yang terlibat pada praktik pembelajaran ini? Yang pertama, saya sebagai guru, yaitu sebagai perancang dan pelaksana praktik pembelajaran. Yang kedua, dosen dan guru pamong yang memberikan masukan saat perencanaan dan pelaksanaan praktik pembelajaran ini. Yang ketiga, rekan guru, sebagai narasumber yang diwawancarai dalam menentukan penyebab dan solusi dari masalah. Yang keempat, kepala sekolah yang memberikan izin dan sebagai narasumber juga dalam menentukan penyebab dari masalah dalam pembelajaran. Yang kelima, siswa kelas 11B sebagai objek atau murid dalam praktik pembelajaran. Yang keenam, 2 orang siswa kelas 11B sebagai perekam video pembelajaran. Apa saja sih sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi tersebut? Nah, sumber daya atau media yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini yaitu RPP, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi seperti PowerPoint, Canva, scan barcode, WhatsApp, TikTok, atau CapCut. Adapun alat yang digunakan pada praktik pembelajaran ini yaitu handphone, laptop, proyektor, infocus, dan speaker. Nah, sekarang kita masuk ke bagian R ya, yaitu refleksi, dampak, dan hasil. Apakah hasilnya efektif? Ya, coba kita lihat ya. Tadi kan yang tujuan pertama untuk apa? Untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa. Nah, di sini dapat dilihat dari tabel maupun dari grafik bahwa
Dari materi hukum Archimedes, ketegangan permukaan mengalami kenaikan ya. Dari 75 menjadi 92 yang tuntas atau di atas KKM. Kemudian pada materi pipa organa tertutup nilainya turun lagi sedikit menjadi 67. Kemudian pada materi pemanasan global itu naik kembali menjadi 100 yang nilainya tuntas di atas KKM. Berdasarkan hasil nilai pemahaman konsep di atas, dapat disimpulkan bahwa baik PPL siklus 1 maupun siklus 2 menunjukkan keefektifan dan keberhasilan model PBL dengan pendekatan saintifik dan berbantuan alat peraga dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa. Hal ini terlihat dari rata-rata nilai siswa dari siklus 1 maupun siklus 2 di atas KKM dan terpenuhi. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Suci Prihatining Tias dan Heni Ekawati. Berdasarkan hasil penelitian berdasarkan uji normalitas, terdapat perubahan nilai pretest dan posttest setelah pembelajaran dengan memakai media pembelajaran berupa alat peraga mekanika fluida, yaitu sebesar 0,71 dengan kriteria tinggi. Hal ini membuktikan adanya pertambahan pemahaman konsep mekanika fluida terhadap peserta didik. Di sini dapat dilihat pada tabel maupun grafik bahwa nilai rata-rata keterampilan saintifik siswa mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil nilai rata-rata keterampilan saintifik di atas, dapat disimpulkan bahwa baik PPL siklus 1 maupun siklus 2 menunjukkan keefektifan dan keberhasilan model PBL dengan pendekatan saintifik dan bantuan alat peraga dalam meningkatkan keterampilan saintifik siswa. Hal ini sesuai dengan penelitian Sulhadi dan kawan-kawan tahun 2014 bahwa penerapan model pembelajaran PBL pada pembelajaran fisika dapat menumbuhkan keterampilan proses sains siswa. Keterampilan proses sains siswa yang mengalami pembelajaran PBL lebih baik daripada pembelajaran konvensional. Hal ini dapat dilihat dengan nilai rata-rata keterampilan proses sains kelas eksperimen yang lebih besar daripada kelas kontrol. Selanjutnya yaitu bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan. Yang pertama, respon dari siswa. Pembelajaran yang dilaksanakan sangat menyenangkan. Siswa merasa tertantang dan tertarik pada saat belajar memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berbagai macam referensi dan melakukan penyelidikan, baik melalui percobaan, alat peraga, maupun membuat video atau Canva. Yang kedua, respon kepala sekolah sangat mendukung aksi yang telah dilakukan oleh guru. Respon tersebut dengan dukungan memberikan izin menggunakan fasilitas sekolah. Yang ketiga, respon dari dosen dan guru pamong terkait strategi yang dilakukan sudah baik. Pembelajaran yang dilakukan dengan semangat, namun ada beberapa hal yang menjadi masukan pada saat praktik, yaitu yang pertama, volume suara siswa pada saat pengambilan video harus lebih besar lagi. Yang kedua, menuliskan subtitle ketika siswa bertanya dan menjawab agar dapat dipahami oleh yang menonton video PPL tersebut. Yang ketiga, kesimpulan harus dibuat oleh siswa. Jadi guru hanya memberikan penguatan di akhir saja. Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Yang pertama, beberapa faktor yang mendukung keberhasilan dalam pembelajaran ini yaitu perangkat pembelajaran yang lengkap. Perangkat pembelajaran disusun secara operasional yang dibimbing langsung oleh dosen dan guru pamong dengan sangat baik. Pembelajaran disusun secara baik dengan memperhatikan sintak model pembelajaran yang dipilih, yaitu sintak PBL. Yang kedua, beberapa faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan adalah ketika pemutaran video saat orientasi masalah sempat terjeda beberapa saat karena sinyal atau jaringan yang kurang baik. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Pembelajaran yang diperoleh dari keseluruhan proses yang telah dilaksanakan yaitu seorang guru perlu melakukan persiapan yang baik sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Persiapan yang dilakukan meliputi menganalisis masalah, mencari dan menentukan solusinya, merancang RPP, model pembelajaran, media pembelajaran yang menarik, sehingga siswa tidak merasa bosan saat pembelajaran. Melaksanakan pembelajaran sesuai RPP yang dirancang, melakukan refleksi untuk memperbaiki hambatan dan kendala yang ditemui saat pembelajaran, sehingga
sehingga dapat dijadikan perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, baik teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya.